Hai hai, ketemu lagi bersama aku di Biz Gallery. Nah, perkenalkan nama aku Feby. Dan seperti yang kalian lihat, kali ini aku nggak bikin video tutorial DIY receh, tapi kali ini aku bikin video cerita. Nah, cerita ini datang dari siapa sih? Oke, cerita ini datang dari wanita terpelit sedunia. Nah, wanita ini tinggal di New York pada abad ke-19. Nah, siapakah sih wanita ini? Seperti yang kalian bisa lihat di judul yang ada di bawah, wanita ini bernama Hetty Green, seorang pebisnis yang handal yang bergerak di bidang jual beli properti, jual beli kereta api, kemudian dia mengambil alih gedung-gedung yang dipaksa dan tutup, kemudian memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi kepada bank-bank yang sedang dilanda krisis, alias dia ini seorang rentenir. Oke. Bahkan Hetty Green masuk dalam daftar Guinness World of Records sebagai wanita terpelit sepanjang sejarah. Emang apa sih kepelitan dia? Oke. Saking pelitnya, dia bahkan tidak mengganti bajunya dengan baju yang baru sampai bajunya itu luntur. Kemudian kalau misalnya baju dia itu kotor gitu ya, dia pergi ke laundry yang paling murah, kemudian hanya mencuci bagian yang ada di bawah gitu ya, bagian bawah yang kotor aja gitu. Jadi bagian-bagian yang kotor baru dia cuci. Itu cara bayarnya tuh gimana gitu kan, nggak ngerti. Belum cukup sampai di situ kepelitannya dia. Soal makanan dia juga sangat pelit. Bukannya dia misalnya pergi ke rumah makan atau restoran-restoran mahal gitu kan. Dia hanya makan bawang putih, makan oatmeal, kemudian dia juga makan cookies yang harganya itu nggak lebih dari 15 sen. Ini sih hemat tapi lebih parah, malah menjurus ke pelit. Bahkan itu belum cukup kan. Saat dia berulang tahun yang ke-21 tahun, dia tidak mau meniup lilin ulang tahunnya, bahkan mengembalikan lilinnya itu supaya mendapatkan uang kembalian gitu kan, alias refund. Dan katanya lagi nih, dia bahkan memakai pakaian dalam yang terbuat dari koran bekas. What? Koran bekas? Yes, kalian gak salah dengar. Itu saking parah dan pelitnya gitu kan. Bahkan nih, dia kan punya penyakit hernia gitu ya kan. Bukannya dia bawa ke rumah sakit gitu kan, mengunjungi dokter-dokter yang bagus, dia malah mengobati sendiri gitu dengan cara menekan perutnya dengan tongkat gitu ya, sakitnya itu, dan disanggah dengan celana dalamnya sendiri. Bisa bayangkan gak sih seberapa pelitnya dia gitu kan. Oke, ini sedikit info. Hernia atau yang biasa kita sebut turun berok merupakan kondisi yang terjadi ketika organ dalam menonjol atau menekan pada jaringan otot atau jaring ikat yang lemah. Nah, hernia biasanya terjadi pada perut dan usus. Oke, karena pelitnya itu sudah mendarah daging ya, dia bahkan tidak mau membayar pajak dan pindah dari rumahnya yang besar gitu ya di New York, lalu pindah ke apartemen kecil di New Jersey tanpa alat pemanas. Bisa dibayangkan nggak sih, di sana kan punya 4 musim. Kalau misalnya lagi musim dingin gitu, gimana ya? Oke, dari tadi kita membicarakan kepelitan Hetty. Tapi siapa sih sebenarnya si Hetty ini gitu kan? Kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Sedikit banyak tentang Hetty. Yang bernama asli Henrietta Rowland Robinson. Dia lahir di New Bedford, Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 21 November tahun 1834. Hetty Green merupakan anak dari keluarga kaya raya, pemilik perusahaan penangkapan ikan paus yang bernama Quaker. Nah, sebenarnya dia dulu punya saudara laki-laki, namun sudah meninggal saat usianya masih sangat muda. Tadi kan kita bertanya-tanya ya, kenapa dia jadi sangat pelit gitu. Jadi keluarganya ini menganut faham yang mengharuskan seluruh anggota keluarganya ini untuk hidup hemat dan juga sederhana. Well, ini sih saking hematnya gitu ya, dia bahkan jadi sangat pelit gitu. Pada usia Hetty 6 tahun, dia diasuh oleh ayah dan kakeknya yang sangat handal dalam berbisnis. Kemudian mereka ini mengajarkan Hetty kecil membaca pasar saham. Yap, kalian gak salah dengar, pasar saham. Kita aja waktu kecil masih main-main tanah gitu, main-main air, kobokan gitu kan, dia sudah membaca pasar saham. Well banget. Saat usianya remaja, yaitu menginjak usia 13 tahun, dia diangkat menjadi akuntan di bisnis keluarganya. Nah, dari situ pundi-pundi kekayaannya datang gitu ya, udah dari keluarga kaya raya, kemudian dia juga jago dalam bisnis gitu kan, pintar pula gitu.
Nah, tapi pada tahun 1865 saat usia Hetty ini 30 tahun, ayahnya meninggal dunia dan mewariskan seluruh harta kekayaannya yang berjumlah 5 juta dolar kepada Hetty. Ini sih namanya tertimpa tangga tapi ketiban durian runtuh gitu kan. Kenapa? Karena ya itu tadi, udah kaya ya bertambah kaya gitu. Oke, walaupun Hetty ini sangat pelit gitu, tapi dia menikah dengan seorang multimilioner yang bernama Edward Henry Green. Nah, dari sini dia mendapatkan nama belakangnya Green, karena biasanya kalau di Amerika sana, nama suami menjadi nama belakang si istri gitu kan. Dari pernikahan ini mereka mempunyai 2 orang anak, yaitu Edward Howland Robinson Green dan Harriet Sylvia Ann Howland Robinson Green. Oke, karena nama mereka ini panjang banget gitu ya, kita singkat aja nama anak mereka menjadi Ned dan Sylvia. Ternyata perjalanan pernikahan Hetty Green ini tidak mulus-mulus aja. Kenapa? Karena pada tahun 1885, bisnis Edward alias suami Hetty Green ini hancur sehingga dia bangkrut, kemudian meninggalkan banyak sekali hutang yang sangat besar. Tebak guys, yes, Hetty Green tidak mau membayar hutang-hutang suaminya. Nah, lagi-lagi, kenapa? Karena pada saat pernikahan mereka dulu, mereka membuat perjanjian pranikah yang berbunyi, kedua belah pihak tidak boleh menggunakan kekayaan harta masing-masing untuk keperluan apapun, apalagi bisnis. Oke, di situ saya terlihat bahwa dia sangat-sangat pelit, bahkan untuk keluarganya sendiri. Nah, karena hal itu dia lebih memilih berpisah alias bercerai dari suaminya. Walaupun mereka sudah lama gitu kan menjadi mantan suami dan istri, tepatnya 15 tahun kemudian saat mantan suaminya ini sakit, Hetty Green merawat suaminya sampai suaminya meninggal dunia. Dan setelah suaminya meninggal dunia, Hetty Green ini dijuluki sebagai The Witch of the Wall Street oleh orang-orang sekitar atau penyihir dari Wall Street. Kenapa? Karena dia selalu menggunakan pakaian hitam dan sangat nyentrik dari ujung kepala sampai ujung kaki sebagai tanda duka. Yes, it's weird. Pelitan si Hetty Green ini bukan saja berimbas pada diri sendiri, tapi kepada keluarganya juga. Karena pada suatu ketika anaknya yang laki-laki bernama Ned itu terlibat kecelakaan sehingga kakinya terluka parah. Bukannya Hetty ini membawa anaknya ke rumah sakit yang bagus gitu ya, ke rumah sakit besar gitu ya, biar anaknya cepat sehat, tapi dia malah membawa anaknya ke klinik gratis. Yes, kalian gak salah dengar lagi, klinik gratis. Nah, pada saat di sana kan orang-orang mengenali dia gitu kan sebagai orang kaya. Nah, orang-orang di sana itu meminta bayaran. Tapi tebak dong, Hetty nggak mau bayar. Dia malah membawa anaknya balik gitu tanpa mau membayar orang-orang yang ada di klinik, sehingga anaknya ini terlambat untuk diobati dan akhirnya infeksi, kemudian harus merelakan kakinya itu untuk diamputasi. Oh my god, kasian banget gitu ini jadi anaknya gitu, saking emaknya ini pelit gitu kan, gak mau gitu kan buat anaknya, sampai anaknya itu harus rela kakinya satu gak ada gitu kayak Oke, walaupun Hetty ini terkenal sangat pelit gitu kan, tapi dia masuk di surat kabar New York Times sebagai wanita terkaya di Amerika Serikat pada tahun 1905. Hetty sendiri meninggal pada tanggal 3 Juli 1916 saat usianya 81 tahun karena penyakit stroke yang dia derita. Jadi seluruh harta kekayaannya yang berjumlah 100 juta dolar dibagi 2 untuk anaknya Ned dan Sylvia. Oke, jadi segitu dulu cerita singkat tentang wanita terpelit sepanjang sejarah, Hetty Green. Nah, kalau misalnya kalian mau berhemat, nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kalian menjadi pelit. Dari hemat kemudian menjadi pelit, apalagi pelit sama diri sendiri. Dan jangan ditiru ya. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, boleh klik likes-nya. Kalau kalian gak suka juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa di subscribe channel ini dan ketuk lonceng notifikasinya biar kalian tahu saat video baru aku di-upload. Anyways, makasih banyak ya yang udah mau nonton. And see you in the next video. Bye-bye.